Halo teman semua, selamat datang di channel ini. Channel yang diperuntukkan untuk kalian pemula yang ingin belajar audio workstation. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kita mau membahas bahasan selanjutnya dari mikrofon, pengkabelan, sekarang ke audio interface. Nah, apa itu audio interface? Audio interface adalah suatu perangkat untuk merubah arus listrik tadi yang dikirim oleh mikrofon, terus kabel yang sudah kita bahas kemarin, sekarang dikirim ke perangkat kita, yaitu HP, atau tab, atau komputer, atau laptop. Supaya menjadi bisa data digital, maka perlu converter. Converter itu yang namanya audio interface, atau orang juga menyebutnya sebagai sound card. Nah, modelnya seperti apa sih? Ya kalau di HP kalian atau tab kalian atau laptop atau PC itu sebetulnya di dalamnya itu sudah include ya, sudah built-in audio interface tapi dengan kapasitas yang kecil ya. Ciri-cirinya kalau di PC atau di laptop itu konektornya, lubangnya itu ada warna hijau atau ada warna pink, kalau nggak merah ya saya lupa. Nah, di sana ada colokan mikrofon dan colokan headphone. Nah, itu namanya audio interface yang built-in dalam kapasitas yang sederhana. Nah, sekarang dalam konteks yang eksternal itu seperti apa sih? Apakah kita perlu? Ya, kalau kita perlu audio yang lebih detail, lebih berkualitas, ya silahkan saja kita tambahin audio interface eksternal ya. Yang murah, yang mahal, banyak macamnya. Yang paling murah misalnya seperti yang saya punya ini, saya beli harga 35.000 ya. Kapasitasnya ya tentu saja kecil, artinya sederhana juga. Mungkin dengan yang berada built-in di kamera teman-teman atau di tab atau di PC atau di laptop mungkin jauh lebih jelek ini kali ya, harganya cuma 35.000. Nah, kalian bisa memilih yang profesional juga. Misalnya saya punya ini perangkat audio interface ini, namanya mereknya Motu Ultralight Mark berapa ya? Mark 3 ya, Motu Ultralight Mark 3. Ini saya punya sejak tahun 2000 ya. Ini adalah interface yang profesional. Saya punya juga interface yang modelnya lebih panjang daripada ini, yaitu Tascam yang di belakang ini. Kenapa saya punya dua? Ya kebutuhannya macam-macam. Misalnya untuk yang Motu Ultralight ini dia konektor XLR-nya ini cuma ada dua, 1 dan 2. Kalau untuk yang konektor TRS memang ada banyak ya, cuma yang XLR untuk mikrofon cuma ada 2. Nah, sementara kadangkala saya perlu untuk mengcapture acara atau kegiatan paduan suara misalnya. Paduan suara kan memerlukan mikrofon yang banyak itu. Nah, saya perlu audio interface dengan koneksi XLR yang banyak. Contohnya yang Tascam yang belakang saya ini ya. Ini ada sekitar berapa ya? XLR-nya ada 10 ya, 10. Kalau yang TRS-nya juga banyak, total 16 ya. Ada juga sound card yang bentuknya mixer. Nah, seperti saya yang punya ini Yamaha MC 12XU ya. Nah, ini juga selain mixer dia adalah audio interface. Di belakang sini ada koneksi ke komputer ya. Nah, untuk memperbandingkan mana yang profesional atau mana yang sederhana, kita bisa lihat dari spesifikasinya. Dari mana spesifikasinya ya, lagi-lagi kita bisa lihat di manualnya kan ya. Nah, yang pertama mengenai sample rate ya. Sample rate itu adalah sampel di mana dia mengambil sampel dari gelombang suaranya ya. Analoginya kalau di bidang fotografi atau videografi ya, videografi tepatnya videografi itu adalah frame
per secondnya. Dia ambilnya berapa, ada yang 25 frame per second, ada yang 30, ada yang 60 dan sebagainya. Nah ini sama juga, gelombang itu kita capture ya 1 detik itu berapa kali capture-nya itu. Nah semakin banyak 1 detik itu, semakin banyak itu semakin detail kita dapat mengcapture suara itu, gelombang itu ya. Nah contoh sederhananya, kalau misalnya 1 gelombang cuman ada 1 yang kita capture, ya tentu jauh lebih jelek daripada 1 gelombang itu ada ribuan kali capture gitu. Nah singkatnya, kalau kita kurang capture-nya, kira-kira seperti kalau kita dengar suara radio yang jalurnya itu AM gitu ya, agak kemersek gitu ya. Nah itu kurang, capture-nya kurang gitu. Nah lalu kualitas di atasnya mungkin seperti kita dengar audio CD ya. Lalu kualitas di atasnya lagi mungkin seperti kita dengar audio di DVD ya. Lalu kualitas di atasnya lagi apa, seperti misalnya high definition gitu ya. Nah semakin tinggi capture-nya semakin bagus. Nah capture-nya ini tadi menurut teori audio adalah minimal 2 kali dari frekuensi tertinggi. Kalau frekuensi tertinggi kemarin kan saya sampaikan, frekuensi telinga manusia itu dapat menangkap dari 20 Hz sampai 20 kHz ya. Jadi frekuensi tertinggi adalah 20 kHz. Kalau misalnya 2 kali aja berarti ada 44.000. Itu minimal capture-nya itu adalah 44.000 Hz tuh, 2 kali capturean aslinya. Nah dalam dunia audio sekarang udah banyak tuh speknya tinggi-tinggi. Ada yang 44.000 Hz, ada yang 48.000 Hz, ada yang 96.000 Hz, bahkan sekarang ada yang 192 Hz ya. Jadi udah sangat bagus banget gitu. Nah kalian kalau beli juga harus perhatikan tuh sample rate-nya. Nah kalau seperti yang ini ya, atau yang banyak dipunyai oleh anak-anak sekarang, V8 itu, V8 itu. Nah itu saya cari browsing kayaknya nggak ketemu itu berapa sample rate-nya, dia berapa itu saya belum pernah dapat. Nah kalau kalian pengen yang profesional ya jangan gunakan yang itu, karena kita nggak bisa baca ya. Nah yang kedua adalah bitrate ya. Bitrate itu gampangnya itu adalah kapasitas untuk mengolah data ya. Jadi gini, setiap gelombang itu tadi sebetulnya melekat banyak atribut, misalnya volumenya, misalnya lagi ditambah efek reverb, misalnya lagi ditambah efek enhancer supaya luas suaranya, lalu ditambah lagi saturasi dan sebagainya. Semakin penambahan itu tadi, atribut-atribut menambah itu tadi, maka datanya akan menjadi besar. Nah itu yang namanya bitrate. Nah kapasitas datanya itu seberapa besar gitu ya. 1 bit itu sebetulnya sama dengan 6 desibel ya. 16 bit itu sama dengan 96 desibel. 24 bit itu sama dengan 144 desibel. Nah sekarang interface yang sudah kelasnya profesional itu sudah sampai 24 bit, bahkan di atasnya ya 32 bit sudah ada. Tapi harus diketahui juga bahwa semakin besar, tadi kan ada yang namanya sample rate, tadi sekarang ada namanya bit rate. Nah semakin tinggi sample rate, semakin besar bit rate, tentu saja kapasitas untuk pengolah datanya itu, komputernya itu juga harus berkapasitas besar. Misalnya RAM-nya harus besar, hard disk-nya harus besar. Nah untuk itu harus dipertimbangkan juga. Lalu ada juga spesifikasi mengenai ada nggak sih jitter. Jitter itu adalah sampel yang diambil tidak rata gitu ya.
jaraknya nggak rata gitu. Nah, saya yakin kok yang profesional begini sudah memperhitungkan itu dan sudah mengantisipasi itu. Tapi kalau yang sederhana ini kayaknya masih banyak jitternya lah ya, sehingga nggak rata, itu capture-nya nggak rata. Kalau capture-nya nggak rata ya hasilnya juga tidak seperti detail aslinya. Lalu ada lagi juga selain jitter itu ada aliasing. Aliasing itu kalau capture-nya kurang gitu ya. Tadi kan saya sampaikan kalau misalnya capture-nya satu kali itu seperti audio AM, nah itu kalau capture-nya kurang itu. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi namanya latency, keterlambatan. Jadi begitu kita take vokal, dia meresponnya itu terlambat. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Saya kira yang profesional, kelas profesional pasti sudah mengantisipasi, kecuali yang memang yang kelas-kelas bawah ya. Saya nggak tahu spesifikasinya, termasuk yang V8 itu saya nggak ngerti ada delay-nya atau nggak, ada latency-nya atau nggak, hubungannya dengan buffer itu nanti kalian bisa browsing lah gitu. Nah, seperti juga mikrofon ya, kemarin kan kita sudah bahas mikrofon itu tanggapan frekuensinya seperti apa sesuai kebutuhan. Kalau vokal cukup 50 Hz sampai 17 kHz kan gitu, nggak usah perlu luas-luas dari 20 Hz sampai 20.000 kilo, dari 20 Hz sampai 20 kHz nggak perlu. Tapi kalau sound card itu perlu yang luas karena dia akan bisa menangkap banyak instrumen atau mikrofon lah ya, dari yang dengan respon yang rendah sampai yang respon yang paling tinggi. Nah, itu mengenai frekuensi respon. Lagi-lagi yang kecil-kecil seperti ini, VS atau ini, saya nggak menemukan spesifikasinya. Tapi rata-rata untuk audio interface yang profesional, dia sudah ada di 20 Hz sampai 20 kHz gitu. Memang ada sih yang kurang dari itu, yang 30 Hz sampai 20 kHz ada juga ya. Nah, tapi juga harus diperhatikan itu kan bahasa pemasaran ya. Ada juga perhitungan di spesifikasinya itu mengenai deviasi. Deviasinya misalnya 0,1 desibel gitu ya. Kalau ada catatan deviasinya, cari aja deviasi yang paling kecil. Nah, itu supaya tangkapan frekuensinya itu betul-betul mendekati 20 Hz sampai 20 kHz ya. Nah, lalu ada juga spesifikasi itu mengenai noise. Nah, setiap perangkat elektronik selain punya hambatan, kemarin saya sampaikan kan, ada noise-nya itu, noise bawaannya gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam volumenya ini kita besarkan sampai full gitu ya, itu akan terdengar noise-nya. Nah, itu namanya noise floor ya, noise floor, atau ada juga yang menyebutnya sebagai total harmonic distortion ya, THD ya. Nah, tidak ada suatu perangkat pun yang zero noise-nya, pasti ada. Coba aja buka volumenya full, pasti noise-nya muncul ya. Nah, noise-nya ini kita cari yang paling kecil, tentu saja yang angkanya desibelnya itu paling kecil gitu. Biasanya kalau desibel itu ditulis minus tuh yang paling kecil, minus 94 desibel misalnya. Cari aja yang paling kecil lagi berapa gitu. Atau ada juga yang menulis dalam persentase. Nah, kalau ditulis dalam persentase ya cari aja yang paling kecil, misalnya 0,002% gitu. Kalau ada yang 0,001%, ambil aja yang 0,01%. Makin kecil makin bagus ya. Nah, lalu dynamic range. Nah, tadi saya sampaikan bahwa setiap perangkat audio interface itu punya noise floor ya. Kalau kita keraskan ya, dia noise floor-nya akan naik, akan kelihatan gitu. Nah, dynamic range adalah
jarak antara noise floor dengan peaknya gitu ya. Kalau kita keraskan sampai full, dia naiknya cuman sedikit, noise floor-nya, nah itu semakin bagus ya. Semakin kecil semakin besar ruangnya, dynamic range-nya ini semakin bagus. Biasanya ukurannya adalah desibel nih, 100 desibel, 110 desibel, 120 desibel. Semakin lebar nih semakin bagus nih. Cari aja yang paling lebar gitu ya. Nah, lalu ada juga gain range-nya ya. Nah, kan setiap input ya, misalnya mikrofon masuk nih di sini ada gain-nya, ada penguat sinyal, penyuap listriknya. Semakin dia lebar sampai peaknya itu juga semakin bagus. Nah, cari aja angka-angka yang lebih besar kalau Anda memperbandingkan antara interface 1, interface satunya, cari aja yang paling luas. Nah, itu yang paling bagus. Bahasan yang lalu maupun tadi kan saya sampaikan bahwa setiap perangkat elektronik selalu punya hambatan. Nah, pada bahasan kemarin, setiap mikrofon punya hambatan, setiap kabel punya hambatan. Nah, begitu masuk ke input di interface, maka seharusnya yang paling bagus adalah inputnya ini bisa menerima sebesar apapun hambatannya. Jadi inputnya ini hambatannya angkanya besar, itu semakin besar semakin bagus, karena dia bisa menerima seberapa besar hambatan dari sumbernya gitu ya. Kebalikannya outputnya itu harus mengeluarkan hambatan semakin kecil semakin bagus. Nah, itu yang bisa kalian pertimbangkan untuk membeli interface. Lalu ada juga di dalam setiap audio interface ini ada fiturnya. Nah, kecuali yang sederhana seperti ini nggak ada fiturnya. Kalau yang seperti yang saya punya, ini Motu Ultralight Mark III atau Tascam atau Yamaha MG12XU ini, itu ada fitur yang namanya DSP ya, singkatan dari Digital Digital Sound Processing ya. Intinya bahwa di dalam ini ada suatu prosesor yang mengolah audio ya. Nah, fungsinya seperti apa? Sebetulnya begini. Tadi kan saya sampaikan kenapa kita perlu suatu converter, karena supaya audio tadi yang bentuknya listrik tadi kita bisa konversi menjadi data digital, kita bisa rekayasa, volumenya kita naikkan misalnya, lalu tonasinya kita fokuskan, lalu kita pasang efek dan sebagainya. Nah, itu atribut-atribut itu tadi kan dikerjakan oleh suatu komputer. Nah, semakin banyak atributnya, maka komputernya akan semakin berat kerjanya. Maka dibagilah kerjanya itu dengan interface ini. Di sini ada prosesornya, dia yang akan mengerjakan sebagian. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian menganalogikan, paling mudah DSP itu seperti mixer ini, ya. Jadi kita bisa menaikkan arus listriknya atau gainnya. Kita bisa mengolah tonasinya dengan equalizer, kita bisa merekayasa panningnya kiri kanan ya, kita bisa menambahi efek, reverb dan sebagainya ya, kita bisa menaikkan volumenya. Nah, DSP itu seperti mixer ini gitu ya. Jadi pekerjaan yang dikerjakan oleh komputer akan lebih ringan jika audionya itu tadi sudah kita olah dulu di outboard, di luar dari situ. Setelah mateng baru masuk ke komputer. Nah, di komputer nanti tinggal diolah tipis-tipis tuh yang kurang yang apa. Itu fungsinya DSP. Nah, beberapa fitur DSP itu memang berlainan antara satu interface dengan interface yang lain. Nah, silahkan dipilih, cari yang paling sesuai dengan keinginan. Kalau saya, pentingnya DSP itu pengalaman saya nih ya. Misalnya take vokal, biasanya orang take vokal itu dia memerlukan
nuance atau ambience yang harus diciptakan dengan misalnya dengan reverb ya. Kalau kita pakai reverb dari plugin di komputer, kita lempar ke headphone atau ke speaker, itu komputernya kerjanya kalau reverb itu real time itu berat gitu. Maka reverb itu bisa kita kerjakan dengan outboard DSP ini. Kira-kira seperti itu singkatnya perlunya DSP. Nah, lalu apalagi yang membuatnya harganya berbeda-beda atau kualitasnya berbeda, yaitu adalah preamp-nya. Nah, preamp-nya macam-macam nih. Yang setahu saya yang Yamaha ini kelasnya ini kalau ada kelas A, B, C, D, ini kelasnya D ya, paling rendah ya. Kalau yang Moto saya lupa, yang ini Tascam juga klaimnya itu kelasnya kelas A ya. Tapi yang Moto dengan yang Tascam saya pernah coba sendiri, saya lebih suka yang Moto. Nah, itu karakter dari preamp-nya, semakin bagus semakin mahal ya. Nah, ada juga yang dia tidak memperhitungkan preamp-nya karena dia punya outboard lagi, preamp lagi di luar ini ya, silahkan saja. Itu pilihan, mau beli yang murah lalu preamp-nya yang mahal, atau preamp-nya built-in di dalam suatu interface ini, ya silahkan aja, bisa saja. Nah, sekarang kita selanjutnya membicarakan mengenai koneksi ya. Nah, di setiap interface itu ada koneksinya untuk mikrofon atau untuk instrumen lain seperti gitar, listrik atau instrumen lain lah gitu ya. Nah, untuk yang interface yang kelas sederhana gini, koneksinya cuman satu atau dua ya, dengan menggunakan kabel TS ini, tapi yang kecil nih. Nah, untuk yang audio interface yang profesional itu banyak disediakan koneksinya. Contohnya ini ada koneksi XLR, ada koneksi TS, ada koneksi TRS ya. Nah, itu bisa digunakan secara fleksibel. Lalu yang perlu diketahui ya, setiap instrumen, misalnya mic atau gitar listrik ya, atau keyboard gitu ya. Nah, itu voltasenya beda-beda itu. Beda-beda. Otomatis audio interface itu kan harus mengakomodir ya voltase yang mana ini gitu ya, yang rendah, yang sedang, yang tinggi gitu ya. Nah, dalam dunia audio level ya voltase itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, level yang paling rendah itu adalah mic level ya. Biasanya mic itu kan pakai kabel XLR ini, maka koneksinya di level mikrofon itu juga XLR ini. Nah, ini di sini tertulis ya mic level. Nah, untuk XLR, untuk mic ini itu voltasenya paling rendah. Nah, bicara soal voltase, kalau kita bicara soal instrumen juga, gitar yang pakai pickup ya, ada juga bass juga, ada juga gitar akustik tapi pakai preamp tuh ya. Nah, itu voltasenya yang dihasilkan lebih besar daripada voltase yang dihasilkan oleh mic. Oleh sebab itu, di interface ini juga harus dibedakan koneksinya. Karena kalau sama, dia nggak bisa diakomodir, voltasenya beda gitu ya. Nah, untuk voltase yang kelasnya instrumen itu tadi, biasanya kan dibawa oleh kabel TS tuh, kabel seperti ini. Kalau kita lihat tuh, biasanya pemain gitar tuh kabelnya seperti ini nih, TS. Nah, ini yang membawa voltase yang lebih tinggi daripada kabel XLR. Nah, dalam audio interface nih dibedakan nih soloannya. Yang luar ini adalah mic level, dia voltasenya lebih rendah. Yang tengah ini adalah TS untuk instrumen level. Di sini ada tertulis di situ. Nah, lalu ada nggak level yang lebih tinggi? Ada juga, misalnya keyboard. Semua yang elektronik itu ya, itu voltasenya pasti lebih tinggi lagi itu. Ada keyboard, ada modul-modul gitu ya.
Nah, ada juga kalau misalnya mikrofon kurang kuat dayanya, lalu ditambah preamp. Nah, preampnya itu, keluaran preamp itu pasti voltasenya lebih tinggi tuh. Voltasenya lebih tinggi daripada instrumen, maka dia masuk line level ya. Masuklah line level di belakang sini. Nah, biasanya koneksinya adalah pakai koneksi TRS. Ini yang tipnya ini ada garisnya 2 ini TRS ya. Nah, itu dia untuk membedakan mana yang voltasenya lebih rendah, menengah, atau tinggi. Mungkin di interface lain modelnya agak lain. Misalnya gini, misalnya kalau colokan TRS dan TS itu hampir sama, maka koneksinya cuma ada satu, misalnya nih. Lalu ada switchnya ke instrumen level atau ke line level ya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai salah colok, jangan sampai salah switch ya. Misalnya begini, misalnya line level itu kan voltasenya gede tuh, kita colokin di levelnya instrumen, nah pasti voltasenya kebesaran, akan terjadi peak gitu. Sebaliknya misalnya instrumen level, switchnya kita kasih line level, jadi voltasenya sedang, kita kasih akomodasi voltase besar, jadi suaranya pasti gainnya itu pasti kecil. Kembali ke masalah koneksi ya. Jadi kenapa saya beli lagi audio interface yang lain, yang Tascam yang di belakang atau mixer ini, karena saya pengen mengakomodasi kebutuhan saya akan koneksi XLR. Yang ini cuma 2, yang Tascam ada 8 atau 10, yang mixer ada 6, kira-kira seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaan nih, saya cuma punya dana terbatas dan saya hanya bisa membeli sebuah audio interface dengan inputnya itu cuma ada 1 gitu. Caranya gimana supaya saya bisa berpodcast berdua nih sama teman saya? Ya bisa aja, pilihannya misalnya pertama mikrofonnya yang bidireksional misalnya, kan berarti cukup 1 mikrofon bisa dipakai 2 orang, atau pilihan lainnya dengan suatu splitter. Ini contohnya splitter ya, kebetulan ujungnya TS ini yang ukuran 1/4. Ini kayaknya ukuran berapa ya, yang kecil, cari aja yang kecil, splitter yang kecil. Lalu ujungnya yang sebelahnya lagi kan bisa dipakai mikrofon 2 ini. Nah, itu bisa digunakan sebagai alternatif untuk banyak mikrofon. Masalahnya paling cuman kualitas soundnya memang berbeda. Nah, silahkan pilih audio interface-mu sesuai kebutuhanmu, sesuai anggaranmu.